Diva Marta Agustin, NIM 2002 1020 1001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pendidikan dalam keluarga. Keluarga merupakan institusi terkecil di masyarakat, di mana dalam masyarakat peran keluarga amatlah penting. Dalam keluarga, seseorang mendapat pengalaman pertama dalam kehidupannya. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Pendidikan dalam keluarga yang memiliki andil besar dalam pembentukan pola pikir dan tingkah laku. Orang tua merupakan kunci utama pendidikan keluarga. Peran keluarga dalam pendidikan anak. Pertama, pengalaman pertama di masa kanak-kanak. Sebagai pendidikan utama dan pertama, pendidikan keluarga memberikan pengalaman utama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak. Orang tua sebagai pemelihara, pembina, guru, dan pemimpin untuk anak dalam mengembangkan kepribadiannya. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Memenuhi kebutuhan akan rasa kasih sayang harus dipenuhi agar dapat berkembang dengan baik. Rasa kasih sayang ini harus dipenuhi dengan baik agar dapat berkembang dengan baik pula, sehingga anak tumbuh dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Keluarga merupakan tempat penanaman dasar moral bagi anak. Anak biasanya meniru sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh. Yang keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Benih-benih sosial dapat dipupuk sedini mungkin pada anak, bisa dengan kehidupan keluarga yang saling tolong-menolong, gotong royong, menjenguk keluarga yang sedang sakit, dan lain sebagainya. Juga dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian, kebersihan, dan lain-lain. Yang kelima, yang terakhir, peletakan dasar-dasar keagamaan. Masa kanak-kanak merupakan masa yang paling baik untuk menerapkan dasar-dasar keagamaan. Bisa dengan sejak kecil membiasakan untuk melaksanakan ajaran-ajaran keagamaan seperti sholat, puasa, ikut ke masjid, menonton tayangan keagamaan, mendengarkan lagu-lagu Islami, dan lain sebagainya. Secara sederhana, kewajiban keluarga hanya mengembangkan apa yang secara harfiah sudah ada pada anak. Tetapi di sisi lain, keluarga, terutama orang tua yang mempunyai peranan dan tanggung jawab akan bagaimana anak itu berkembang. Oleh karena itu, anak memerlukan dasar-dasar pendidikan agar tidak menyimpang. Orang tua diharapkan memiliki hubungan emosional yang positif dengan pendidik, bisa dengan dukungan moral dan komitmen seperti finansial misalnya. Karena pendidikan adalah pelanjut peran orang tua untuk menumbuhkan dan mengembangkan anak mereka. Oleh karena itu, orang tua haruslah memiliki hubungan emosional yang positif dengan pendidik. Kenalkan, nama saya Dita Indria Saputri, NIM 2002 1020 1010. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang apa pengaruh rumah terhadap pendidikan keluarga. Pengaruh rumah terhadap pendidikan keluarga. Rumah adalah surga bagi anak, di mana mereka dapat menjadi cerdas, soleh, dan tercukupi kebutuhannya. Di rumah inilah anak-anak dididik dan diberi wawasan tentang betapa pentingnya tentang pendidikan. Karena pendidikan yang paling utama adalah pendidikan keluarga. Di sini merupakan akar terbentuknya masyarakat, bangsa, dan bahkan sebuah peradaban. Pengajaran yang utama di sebuah keluarga yaitu mencintai, menghormati, dan mengabdi, menaruh perhatian dan taat, serta melaksanakan nilai-nilai moral. Maka dari itu, rumah merupakan komponen terpenting dari sebuah pendidikan keluarga. Suasana rumah. Suasana rumah adalah kesatuan yang serasi antara pribadi-pribadi di dalam rumah. Yang pertama, ada anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya saling pengertian, bekerja sama yang serasi, serta saling mengasihi satu sama lain.
Yang kedua, ada anak dapat merasakan bahwa orang tuanya mau mengerti dan menghayati pola perilakunya, juga mengerti apa yang mereka inginkan dan mereka cita-citakan, dan memberikan kasih sayang yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, ada anak dapat merasakan bahwa saudaranya mampu menghargai dirinya, mampu mendukung apa yang mereka inginkan dan mendukung apa yang mereka cita-citakan. Selanjutnya ada pengukuran keharmonisan. Rumah yang suasananya harmonis dapat menciptakan kesejahteraan tersendiri di dalam keluarga itu. Pengukuran keharmonisan keluarga bukan hanya dilihat dari keluarga itu mampu atau tidaknya keluarga, melainkan pengukuran dapat dilihat dari fondasi agama seperti cara pendidikan agama di dalam keluarga itu. Yang kedua, kerjasama, serta keluarga mampu mengelola ekonomi dengan baik, sehingga kebutuhan semua keluarga dapat tercukupi dengan baik. Perkenalkan, nama saya Siti Hoirunisa, NIM 221.0201.008. Di sini saya akan menjelaskan submateri mengenai pola asuh keluarga terhadap pembentukan sikap anak. Pola asuh merupakan suatu cara terbaik yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai wujud rasa dan tanggung jawab kepada anak-anaknya, di mana tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab primer. Dalam hal ini, peran keluarga sangat penting dalam mendidik dan pembentukan sikap dan perilaku pada anak. Pola asuh orang tua merupakan suatu gambaran tentang semua sikap dan perilaku orang tua kepada anak dalam berkomunikasi, berinteraksi selama dalam kegiatan pengasuhan. Setiap orang tua memiliki penerapan pola asuh yang berbeda-beda kepada anaknya. Nah, di sini terdapat 3 pola asuh atau pendekatan orang tua kepada anaknya dalam pengasuhan, meliputi pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh ini ditandai dengan adanya suatu penekanan kepada anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter cenderung berkomunikasi dengan anak melalui perintah dan bersandar kepada suatu hukuman yang tentu saja dapat menyakitkan ataupun terdapat aturan yang ketat kepada anak. Pola asuh ini cenderung mengekang dan sering melarang pada anaknya, menuntut anaknya untuk patuh dan cenderung ringan tangan untuk menghukumnya. Akibat yang terjadi pada pola asuh ini menyebabkan anak merasa takut, tidak peduli dan semakin bergantung dan tidak kreatif. Pada pola asuh otoriter ini, orang tua selalu memberikan tekanan dan kurang memperhatikan masalah yang terjadi kepada anak. Hal ini akan menyebabkan kepada anak mudah gugup, ragu-ragu, dan melakukan sesuatu, suka membantah dan membangkang. Yang kedua adalah pola asuh demokratis. Pola asuh ini ditandai dengan adanya suatu komunikasi yang terbuka dan selalu memprioritaskan kepentingan anak, tetapi orang tua tidak ragu-ragu untuk mengendalikan mereka. Pola asuh ini menekankan pada pemberian kesempatan kepada anak agar tumbuh kembangnya secara wajar, tetapi tetap dalam pemantauan dan pengawasan orang tua, dan pendekatannya pun bersifat sangat hangat. Pola asuh ini ditandai dengan adanya suatu pengakuan orang tua terhadap kemampuan yang dimiliki oleh anak. Anak diberi kesempatan untuk mandiri dan menerapkan aturan yang jelas dan konsisten yang membiarkan anak dalam mengetahui apa yang diharapkan anak, sehingga mereka mengetahui bahwa orang tua peduli dalam hal kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Yang ketiga adalah pola asuh permisif. Pola asuh ini, orang tua serba membolehkan apa yang diinginkan anaknya dan sering melakukan pengabaian terhadap anak, membiarkan anak melakukan keinginannya dan memanjakan anak. Orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Orang tua dengan pola asuh ini cenderung bersikap dingin dan tidak banyak dilibatkan dalam kegiatan anak dan cenderung tidak peduli. Dan semua yang dilakukan oleh anak dirasa sudah benar dan tidak perlu adanya suatu teguran, arahan, ataupun bimbingan.